Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semuanya, berjumpa lagi dalam pembelajaran penjaminan mutu pendidikan. Saat ini kita memasuki episode yang keempat, begitu. Kalau pada pertemuan yang lalu saya dengan Bu Sri Haningsih kita membahas apa Bu kemarin? Tentang peningkatan manajemen kurikulum sekolah menengah. Oke, jadi peningkatan kurikulum sekolah. Oke, jadi kurikulum menjadi salah satu bagian yang harus dijaga mutunya, kira-kira begitu. Hari ini atau pada episode kali ini kita akan membahas terkait dengan manajemen kurikulum berbasis kompetensi. Jadi kalau kemarin kita bahas dasar-dasarnya kurikulum, lalu kemarin kita juga menyinggung bagaimana mendesain kurikulum. Nah, sekarang salah satu pendekatan yang digunakan untuk mendesain kurikulum adalah berbasis kompetensi. Mungkin monggo Bu Sri, untuk pertama apa saja mungkin tujuan dari materi kita hari ini, sekaligus nanti poin-poin penting apa yang akan kita pelajari. Terima kasih Kak Mizan, adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pertemuan yang keempat ya, kita lanjutkan kajian kita masih tentang kurikulum. Kalau sebelumnya adalah bagaimana peningkatan kurikulum sekolah menengah, sekarang kita memperhatikan bagaimana untuk lulusan. Lulusan dari sekolah tersebut, maka kita mau menyoroti, mengkaji bersama tentang bagaimana pembelajaran tentang yang fokus mencermati bagaimana itu kurikulum berbasis kompetensi. Oleh karena itu, perlu saya sampaikan kaitannya dengan CPMK-nya, tujuan pembelajaran pada pokok bahasan yang keempat ini adalah bagaimana adik-adik semua nanti mampu menerapkan standar mutu pendidikan di madrasah aliyah. Itu boleh di madrasah sanawiyah, intinya di sekolah menengah bisa lanjutan pertama dan yang atas. Pada detailnya, rumusan indikatornya adalah bagaimana adik-adik mahasiswa mampu mengidentifikasi dulu kaitannya dengan kurikulum yang berbasis kompetensi, soft skill siswa pendidik itu apa saja. Setelah itu nanti kita kaji. Jadi taksonominya masih seperti itu Pak Mizan, sehingga nanti diharapkan pada standar yang inti, yaitu standar isi, standar proses sampai dengan penilaian sesuai yang dirumuskan. Seperti itu Pak Mizan. Oke, awal. Ya, jadi teman-teman, kenapa kurikulum ini kemarin kita bahas, sekarang kita bahas karena ini saya kira menjadi jantungnya pendidikan itu. Jadi kurikulum itu menjadi salah satu dasar acuan begitu untuk penyelenggaraan proses pendidikan begitu. Nah, sekarang itu kita akan membahas terkait dengan yang disampaikan Bu Sri tadi, kurikulum berbasis kompetensi gitu. Jadi kalau yang saya tahu nih Bu Sri, kompetensi itu kan semacam apa yang hendak dicapai, apa yang hendak dibentuk kepada peserta didik. Artinya kemampuan-kemampuan apa yang nantinya akan dikuasai oleh peserta didik begitu. Apakah benar mungkin Bu, kalau kita berbicara kurikulum berbasis kompetensi, berarti kita nyusun kompetensinya terlebih dahulu, kira-kira nanti diidentifikasi apa-apa yang akan dicapai oleh peserta didik, lalu kemudian desain kurikulumnya menyesuaikan itu, atau seperti apa Bu Sri? Terima kasih Pak Mizan. Jadi adik sekalian ya, pada pokok bahasan yang keempat ini memang kita mau mendesain kurikulum, tetapi basisnya adalah kompetensi. Karena intinya begini, kalau tadi Pak Mizan mengatakan bahwa kurikulum merupakan jantungnya dalam pendidikan, kita begini ya, mungkin kurikulum pada periode sebelumnya yang sifatnya masih tanda kutip konvensional itu tidak berbasis masih bagaimana gurunya mengajar. Sekarang itu adalah apa yang dikuasai siswa setelah proses pembelajaran selesai. Itu harus dirumuskan dulu, harus. Maka kalau bahasa akademiknya didesain itu, maka pada pokok bahasan ini adalah betul-betul kompetensi, base kompetensi peserta didik. Gitu, Pak. Itu sebagai semacam definisi operasionalnya gitu pada pokok bahasan kali ini. Sehingga dari kompetensi tersebut dijabarkan sampai nanti betul-betul terukur. Nah, jadi kita identifikasi pada taruhlah itu sampai kelas paralel sekalipun, bahkan kadang-kadang bisa untuk penelitian kolaborasi itu begini. Jadi kompetensi antara kelas A, B, C kan beda-beda. Tapi kita mau menggarisbawahi bagaimana kurikulum itu bisa membingkai pada satu kesatuan yang sifatnya komprehensif, sehingga kurikulum yang dijadikan betul-betul inti dari satu lembaga pendidikan tersebut bisa terukur. Oh, ini ternyata kalau kompetensinya siswa itu ini, maka bisa dipetakan, dikelompokkan.
Sehingga satu sekolah itu macam-macam warna-warni sosial itu, tetapi kemasannya tetapi kompetensi peserta didik. Seperti itu kira-kira Pak gambaran singkatnya mengenai pemaknaan kurikulum berbasis kompetensi. Mungkin kalau boleh saya analogikan Bu Sri, kalau teman-teman mungkin ya biasanya kita lebih mudah memahami kalau dianalogikan dengan kuliner biasanya gitu. Ya, boleh. Iya, suka kuliner nih. Kalau kita mau bikin resep tertentu, nah resep itu kan sama dengan kurikulum, ya, karena dia substansinya desain. Berarti kan kalau kita mau bikin resep itu harus kita tentukan dulu. Semisal kita mau masak bakso nih Bu. Ya. Berarti bisa jadi yang dimaksud dengan kompetensi adalah bakso Sleman yang gurih dan nikmat rada asin, misal begitu nggak Bu? Itu rumusan kompetensinya gitu. Nah artinya nanti resep yang dibangun harus melihat apa yang hendak kita buat tadi itu. Bakso Sleman gurih rada asin, kira-kira begitu. Ya. Bisa begitu nggak Bu? Artinya bahannya nanti harus menyesuaikan apa yang kita buat. Ngoten nggih Bu? Oke, saya terjemahkan dengan saya modifikasi ya. Bakso Sleman gurih rada asin. Terus disenengi kan? Nah, itu kalau bahasa kurikulumnya adalah adaptif gitu. Adaptif dengan perubahan ini. Maka jangan harga mati, yuk pokoknya bakso di tokonya Pak Mizan itu seperti ini, wah nggak payu seperti itu. Yang mengatakan rodo asin itu kan bisa dari berbagai daerah suka. Tapi asin banget mungkin Jawa Timur, ini rodo asin. Nah rodo itu bahasa Indonesianya dari sekarang ya, mungkin bahasa Jawa tadi itu agak. Nah itu harus diukur. Kaitannya dengan kompetensi agak asin kan adaptif terhadap perubahan. Jadi itu merupakan perkembangan dan sifatnya tuntutan pasar kayak gitu. Maka acuan dalam mengembangkan indikatornya itu harus pakai agak asin ya, diukur. Agak itu 1 sendok apa 1,5 sendok itu harus diukur itu Pak. Itu kira-kira. Nah oleh karena itu perlu ada manajemen kurikulum yang sifatnya berbasis kompetensi. Seperti itu. Nah kira-kira kalau kembali lagi ke kurikulum ya Bu, yang bakso sementara kita tinggalkan. Itu analogi saja bahwa bakso tadi kompetensi, kalau kita mau bikin resep harus menyesuaikan kompetensi itu. Nah, kira-kira Bu kalau dalam merumuskan atau merancang kurikulum berbasis kompetensi, sudah pasti tadi kompetensinya yang harus dirumuskan terlebih dahulu. Nah, kira-kira kalau kita mau merumuskan kompetensi terlebih dahulu, itu hal-hal yang harus diperhatikan itu apa saja? Hal-hal yang harus diperhatikan kaitan dengan pertanyaan Pak Mizan tadi yang mau merumuskan kompetensi itu harus kita ada kerangka awal ataupun ya semacam draft gitu, yang itu lazim disebut tadi masih di pertemuan kedua itu ada istilah PPEPP itu Pak. Jadi ada perencanaan yang matang, tetapi itu biasanya lembaga pendidikan itu melalui penelitian pendahuluan. Kan itu sudah misalnya taruhlah ya pada semester ataupun tahun sebelumnya seperti ini hasilnya, nanti dikompilasi gitu dengan bagaimana pasar gitu. Oleh karena itu tidak bisa kita langsung memaksakan kehendak bahasanya. Berarti merumuskan kompetensinya itu harus mempertimbangkan banyak hal yang di lapangan gitu. Betul. Pasar dilihat, peserta didik dilihat. Dan ini karena adalah kita tidak bisa berjalan sendirian, kita ada guru, maka kita juga memperhatikan bagaimana kinerja guru sebagai yang tukang masak bakso tadi supaya agak asinnya itu pas, nyaman, enak. Nah ini perlu diperhatikan juga yang memasak itu sifatnya. Ini adalah kinerja guru kayak gitu Pak Mizan. Kinerja guru Baik. Seperti itu kira-kira kaitannya dengan manajemen kurikulum berbasis kompetensi itu memang ada perencanaan. Ketika merencanakan juga kita harus mendesain langkah awal, ada kerangkanya. Setelah itu nanti digodok, dilaksanakan dengan yang guru-guru tentunya yang melaksanakan ya bersama-sama. Setelah itu ada supervisi, setelah itu dievaluasi. Kayak gitu sampai bagaimana kinerja guru kan macam-macam nih. Karena gurunya berbasis kompetensi, bukan seperti guru yang guru kelas, maka ini guru bahasa, guru agama, kemudian ada guru matematika, semua itu nanti keluarannya itu ya. Taruhlah saya membawa pensil ini ya, pointer kayak gini ya. Untuk bisa ini difungsikan itu kan
pernak-perniknya banyak. Kalau itu adalah kurikulum berbasis bagaimana kompetensi, jadi guru A, guru B, taruhlah guru bahasa, guru matematika, guru agama, itu dikondisikan sedemikian rupa semua mempelajari, nanti keluarannya adalah jadi sosok alumni yang seperti ini. Nah itu harus saling semuanya itu. Seperti itu kira-kira gambarannya. Berarti yang harus menyesuaikan terhadap kompetensi yang sudah dirumuskan itu tidak hanya desain kurikulumnya tapi juga guru sebagai pelaksana dari kurikulum itu. Jadi itu dianalisis kurikulumnya itu. Maka tadi di pertemuan sebelumnya mengapa kurikulum itu tambal sulam? Karena kita mau menjadikan siswa itu dapat apa, bukan gurunya yang mampu apa, maka itu sedemikian rupa kurikulum itu bersama-sama tambal sulam, update terus. Mungkin kalau di kita sekarang ada istilah OBE, Outcome Based Education itu gitu. Jadi rumusan kompetensinya tadi itu dirumuskan terlebih dahulu, baru kemudian segala sesuatunya disesuaikan, tujuannya disesuaikan, materinya disesuaikan, proses deliverynya disesuaikan, evaluasinya juga disesuaikan. Nah, mungkin langkah-langkah konkretnya seperti apa Bu untuk merumuskan itu? Langkah-langkah konkret ini penting sekali ya. Kalau tidak pakai tahapan-tahapan begitu nanti tidak sesuai dengan yang dirumuskan. Yang pertama tadi kan saya mengatakan kinerja guru ya Pak. Ini guru ya, guru sesuatu yang memang nanti menjadi penentu bagaimana lulusan itu perlu ada manajemen kinerja guru. Manajemen kinerja guru sudah ada standar sesungguhnya. Sekarang kan ada sertifikasi guru. Sertifikasi guru itu nanti berbasis dengan produk, berbasis dengan karya ilmiahnya segala macam itu banyak yang harus ditentukan oleh sekolah gitu. Setelah di samping manajemen guru ataupun manajemen dosen itu nanti langsung dianalisis kayak gitu. Untuk mengawal proses siswa dapat apa gitu karena berbasis kompetensi itu kira-kira ketika terjadi ada kurang guru ini apakah itu langsung asal begitu saja? Tidak bisa. Maka karena berbasis kompetensi ya sampai dengan gurunya pun juga harus memenuhi kompetensinya, sehingga dengan harapan melalui berbagai cara gitu untuk menuju bagaimana tercapainya kurikulum berbasis kompetensi mengeluarkan lulusan yang sesuai yang dirumuskan, maka kita harus perlu ada evaluasi yang sifatnya berkelanjutan terus menerus. Jadi PEPP yang saya sendiri awal itu tidak bisa mandek hanya satu langkah tertentu terus saja ya. Itu juga berlaku juga ketika kita merumuskan atau memanajemen kurikulum berbasis kompetensi. Ya itu penting sekali karena kaitannya dengan itu semua. Kalau kita tidak memang satu kesatuan itu memang tidak bisa terwujud untuk bagaimana memanage kurikulum berbasis kompetensi. Itulah penting. Kompetensi yang di sini adalah mahasiswa ataupun siswa itu dapat apa, maka itu perlu dipersiapkan sedini mungkin. Berarti menjadi yang menjadi sosok yang paling penting untuk memahami semua, saya pikir guru gitu, pendidik perlu dosen kalau di perguruan tinggi karena bagaimanapun harus memahami kurikulum itu, lalu kemudian juga harus memahami kompetensi apa yang ingin diwujudkan. Betul sekali. Betul. Baik. Ya teman-teman semuanya, jadi ada banyak pendekatan begitu ya ketika kita mengembangkan kurikulum begitu. Tapi dalam konteks peningkatan mutu kurikulum di sekolah, sebagaimana materi yang sudah kita pelajari di episode sebelumnya, maka ini salah satu yang bisa kita share adalah manajemen kurikulum berbasis kompetensi. Jadi bagaimana nanti teman-teman ketika merumuskan kurikulum di sekolah begitu ya, itu harus disesuaikan dengan apa saja yang hendak dicapai oleh peserta didik kita. Mungkin itu perjumpaan kita pada siang hari ini, episode kali ini. Monggo Bu Sri mungkin ada kesimpulan atau closing statement. Baik, terima kasih Pak Mizan. Adik-adik sekalian, secara ringkas bisa saya simpulkan bahwa kaitannya dengan kurikulum manajemen kurikulum berbasis kompetensi di sini adalah diyakini oleh suatu lembaga pendidikan ini bisa mengantarkan sukses lulusan. Bagaimana nanti suatu kegiatan modal utamanya untuk memasuki lapangan kerja itu bisa terukur, bisa dikendalikan. Bahkan adik-adik diminta kita sebagai pengelola itu
kalau nanti menjadi kepala sekolah harus waspada, harus cerdas bagaimana perkembangan lingkungan saat ini, sehingga itu semuanya perlu dirumuskan. Apa yang sudah dikuasai peserta didik dan apa yang sudah dievaluasi, antara yang dikuasai peserta didik dengan yang dievaluasi harus sinkron. Ketemu satu titik, oh ini warnanya. Seperti itu Pak Mejan. Oke, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Bu Sri dan teman-teman semuanya. Jadi kurikulum menjadi jantung bagi pendidikan, dan ketika dia dirumuskan berbasis kompetensi, ini menjadi sebuah pengalaman dan proses yang menarik karena kompetensi harus mampu diadaptasikan dengan perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.